Yo guys, gue pengen ngomongin soal Giro Ritual. Kalau PSSI mau panggil Giro Ritual, menurut gue sih sekarang sih saatnya. Seriusan, emang bisa? Kan pernah ngebela timnas senior Belanda. Makanya gue bilang sekarang saat yang tepat sebelum Ritual dapat panggilan lagi dari timnas pusat alias timnas Belanda. Jadi gini, aturan FIFA ngebolehin kan pemain untuk pindah warga negara. Dan kalau soal keturunan sih emang ibunya setengah Indonesia setengah Belanda, jadi aman. Dan dua syarat lain yang memenuhi adalah maksimal 3 kali ngebela timnas senior negara sebelumnya, dan terakhir kali ngebela timnas itu adalah berjarak 3 tahun. Syarat itu udah kepenuhin sama Ritual, dan Doi emang pernah ngebela timnas Belanda di kompetisi resmi, yaitu di kualifikasi Euro 2016. Waktu itu umurnya masih 19 tahun lah. Dan itu juga kejadiannya 9 tahun lalu guys, dan waktu itu juga cuma main 3 kali, jadi secara syarat masuk dong. Dan keren sih kalau Ritual dipanggil, pernah berstatus jadi rising star di Ajax dan juga tampil di Premier League, jadi top notch. Dan pastinya bakalan jadi tambahan bagus banget buat timnas kita, dan disegerakan prosesnya. Dia bisa main di semua lini pertahanan. So, gimana PSSI? Gas pola! Indonesia, ale. Sandy Walsh berani jamin akan spill bocoran pemain naturalisasi terbaru. Apakah Giro Ritual, penggawa timnas Indonesia yakni Sandy Walsh, berani jamin akan spill atau membocorkan bahwa akan ada pemain keturunan baru yang nanti akan segera datang? Ya, pemain klub Cafe Meccelan itu mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain diaspora lainnya di Eropa sana yang sering menghubunginya dan menanyakan terkait timnas, terutama dari para pemain yang namanya sering dikaitkan dengan skuad Garuda seperti Giro Ritual, yang secara kebetulan memang pernah bertemu dengan Sandy. Ritual baru-baru ini tertangkap kamera sedang mengobrol dengan Walsh usai laga di kompetisi Jupiler Pro League atau Liga Belgia antara Meccelan vs Royal Antwerp. Saya semakin sering menerima banyaknya telepon dan pesan dari pemain-pemain yang juga ingin berpindah jati warga negara Indonesia melalui naturalisasi, ucap Sandy Walsh. Mereka calon pemain keturunan menanyakan kepada saya bagaimana keseluruhan proses mengenai naturalisasi dan suasana tim, serta bagaimana perjalanannya, imbuh pemain 29 tahun itu. Dari pengakuan Sandy di atas ini, bisa dibilang bahwa dia merupakan sarana dari para calon pemain diaspora dengan keturunan Indonesia, yang kini masih menjadi warga negara lain. Selain itu, Walsh yang sering dihubungi oleh pemain keturunan lainnya di Eropa sana, dia juga berniat untuk menjadi penghubung agar para pemain keturunan itu bisa kembali ke tanah air dan menjadi warga Indonesia. Saya selalu siap membantu semua orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia WNI, karena itu akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia, tegas Sandy dengan keinginannya. Seperti diketahui, Walsh merupakan salah seorang pemain keturunan yang bisa dikatakan sudah sangat lama mengantongi status WNI daripada pemain diaspora lainnya. Pemain 29 tahun ini memiliki kisah proses naturalisasi yang panjang dan sangat mengharukan. Dengan intinya, dia ingin membela skuad Garuda walaupun harus menunggu dalam waktu yang lama. Sekadar informasi, nama Sandy sebenarnya sudah masuk dalam radar timnas sejak tahun 2020, kendati demikian gegara ada pandemi COVID-19, alhasil proses naturalisasi jati tertunda, dan baru jati nyata di tahun ke-2022. Kedatangan Sandy Walsh menjadi pemain keturunan Indonesia sudah dimulai sejak era PSSI sebelum kepemimpinan Erick Thohir. Bisa dibilang Sandy merupakan pemain keturunan terlama yang ada di tubuh skuad Garuda, sebab sudah 2 tahun yang lalu dia menjadi bagian dari pasukan Merah Putih. Sementara itu, debut pertama kali Walsh mengenakan seragam timnas Indonesia itu terjadi pada 8 September tahun 2023. Sebab di tahun 2022,
pertandingan masih cukup terhambat sebab sisa dari pandemi COVID-19. Jadi, bisa dibilang Sandy merupakan pentolan di timnas untuk konteks pemain diaspora. Makanya, dia sangat terbuka untuk menjadi penghubung antar pemain diaspora lain yang ingin menjadi WNI. Ridwell kini harus menghadapi kendala lain yang membuat proses naturalisasinya menjadi lebih rumit. Meski ia memiliki pengalaman bermain di liga top Eropa, kondisi fisiknya yang baru saja pulih masih menjadi perhatian utama. Publik sepak bola Indonesia pun mulai mempertanyakan, apakah Ridwell mampu segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal untuk timnas di tengah kondisi yang belum sepenuhnya prima. Tantangan ini menjadi ujian besar dalam perjalanan Jairo Ridwell menuju seragam merah putih. Dengan kondisinya yang baru pulih dan dapat bermain, meskipun menit bermainnya masih sedikit, akan lebih sulit untuk naturalisasi. Rumor tentang naturalisasi Jairo Ridwell sering muncul setiap bulan, terutama karena timnas Indonesia masih bermain 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah menyatakan bahwa sektor gelandang masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas tim nasional Garuda. Kami butuh striker untuk sektor pemain penyerang, serta pemain tengah gelandang juga masih membutuhkan penguatan, ujar Erick. Dan sangat kebetulan sekali Ridwell, yang merupakan seorang pemain tengah murni dan juga seorang spesialis pemain di sektor gelandang bertahan yang mempunyai sebuah ketahanan dalam memicu ketahanan permainan menjadi salah satu asumsi dan juga rekomendasi untuk PSSI. Akan tetapi Jairo Ridwell telah mengalami cedera saat dia bergabung beberapa hari dengan klub barunya di Liga Belgia bersama Royal Antwerp. Berdasarkan sebuah ranting yang telah dicapai oleh Jairo Ridwell, dia telah memiliki ranting sebanyak 6,5 yang telah masuk pada kategori ranting pemain berwarna orange alias rata-rata. Seharusnya kembalinya Ridwell kepada klubnya setelah mengalami cedera ini merupakan sebuah angin segar meskipun klubnya belum pernah mengalami kekalahan dalam sebuah pertandingan melawan Charleroi. Beberapa menit kemudian, Jairo Ridwell hampir bisa membobol gawang lawan, tetapi dia melewati bibir gawang lawan karena dia baru saja pulih dari cedera. Dia harus mendapatkan waktu bermain bersama klub barunya untuk meningkatkan performanya dan terasa. Kesimpulannya, karena dia baru saja pulih dari cedera, dia harus mendapatkan waktu bermain bersama klub barunya untuk menjadi lebih siap untuk naturalisasi. Dan PSSI diharapkan siap menunggu. Dilaporkan bahwa Jairo Ridwell sedang dipertimbangkan untuk bergabung dengan tim Garuda. Dalam siniar yang diulas oleh Voetbal Premier, Danny van Laar mengkonfirmasi bahwa Jairo Ridwell sedang dalam proses naturalisasi. Van Laar juga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses ini. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu. Dan saya pikir itu akan segera terjadi, ujarnya. Dilansir dari Voetbal Premier, Ridwell memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting di lini tengah timnas Indonesia. Posisi idealnya disebut sebagai gelandang bertahan, atau yang biasa disebut sebagai angka 6. Dia bisa bermain dengan baik di posisi angka 6, tulis media tersebut. Mengacu pada peran Ridwell sebagai pengatur tempo permainan yang andal dan memiliki kemampuan bertahan yang solid, Ridwell diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini tengah, sesuatu yang sangat penting bagi timnas Indonesia jika ingin bermain di tingkat internasional. Nama-nama terkenal seperti Michiel Gers, Calvin Verdonk, Tom Hey, Eliano Reinders, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangoen sebelumnya telah resmi bergabung dengan skuad Garuda. Selain Dix, pemain seperti Michiel Gers, Calvin Verdonk, Tom Hey, Eliano Reinders, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangoen juga memilih berkarir internasional bersama Indonesia, ujar Voetbal Premier. Kalau dari feelingku memang dari kemarin-kemarin itu, Jairo Ridwell yang bakal join karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda. Dia juga punya media podcast yang besar di sana, dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI, ungkap Yusa.